Langkah kecilnya dengan cepat mengantarkan Onice menyusuri jalan menuju sekolah. Onice kecil bahkan jarang menikmati momen bermain bersama teman-teman sebaya dengan riang gembira. Setumpuk pekerjaan telah menantinya di rumah. Dimulai dari mengasar ikan hingga menatanya di keranjang dan ikut berjualan ke area pasar tradisional. Mas, pergi main ya? Sudah sama main, sudah tuh pergi bawa kayu kita taruh di atas sini. Ais. Ya sudah. Ya sudah. Onice dan sang mama adalah dua perempuan yang menjadi ujung tombak ekonomi keluarga. Sedari kecil, sang mama selalu mengajarkan arti kehidupan untuk bekerja keras. Ketika saya kecil bersama dengan orang tua, keseharian selain sekolah, pulang sekolah saya berjualan di pasar, membantu orang tua berjualan di pasar. Sampai ada satu masa di mana ketika suatu hal yang membuat kehidupan saya berubah bahwa hidup tidak harus begini-begini saja. Artinya hidup itu harus, kita harus berhasil. Saya harus jadi orang yang berhasil, yang kemudian saya lihat perjuangan mama saya, itu keberhasilan dari mama saya. Tujuannya untuk mencari nafkah kehidupan dan menyekolahkan kami tentunya anak-anak. Tani buka sendal masuk, menghargai orang yang kerja di dalam. Menyisihkan sedikit pendapatan yang diperoleh dari hasil berjualan ikan asar dan mengajari Onice untuk menabung di bank adalah salah satu kebiasaan baik yang diajarkan kepada Onice. Bahkan sang mama selalu memberikan contoh pada Onice bahwa harus menghargai setiap pekerjaan sekecil apapun yang dilakukan. Jam 3 sore, jam 2 sudah kami tuh dari rumah turun ke pasar untuk berjualan. Di situ saya dan Sap mama nih pergi ke bank. Nah sampai di bank ini, depan bank itu Sap mama bilang begini, kok buka sendal? Buka sendal, jangan masuk dan sendal ke dalam bank ini. Karena itu dong habis pel, dong capek, kasihan. Dong kerja setengah mati baru kopi masuk dengan sendal. Kitong ini dari pasar bau-bau ikan busuk-busuk baru kita masuk dengan sendal, itu orang capek. Jadi selalu kita buka sendal di luar baru saya jalan masuk ke dalam kaki kosong dan Sap mama nih baru saya menabung. Terlahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, Onice kecil mau tak mau harus ikut memikul tanggung jawab ekonomi keluarga. Kerasnya kehidupan kala itu tak jarang membuat ibu dan anak ini harus pulang tanpa membawa uang sepeser pun.
Suka dan duka dilalui tanpa mengeluh. Sopir. Terkadang bahkan hasil jualan mereka tak cukup untuk menutupi biaya sekolah. Terlebih saat harus berhadapan dengan para petugas penertiban yang menguji kesabaran keduanya untuk berjibaku mengais rejeki. Dimulai dari waktu itu saya ikut mama ke pasar berjualan. Di satu ketika itu, saat itu pasar yang kami tempati, pasar Ampera, dan itu saat itu harus ada penggusuran. Waktu saat digusur itu mama saya berjualan dan esok hari itu saya harus bayar uang sekolah. Saya harus bayar uang sekolah dan saat itu di rumah sudah kami siap-siap dan berjualan jam 3 sore di pasar Ampera. Tapi saat sampai di pasar Ampera kami menemukan kejadian yang mengubah pola pikir saya saat itu, yang sampai sekarang hal itu masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Kalau mengingat kisah itu tuh ya betapa luar biasa. Karena di mana Satpol PP saat itu turun dan menggusur dan menghancurkan itu mama punya jualan, dan akhirnya tidak bisa mama jualan. Selamat siang. Ibu, kami mau sampaikan sama Ibu bahwa di tempat ini, di trotoar ini tidak boleh dilakukan kegiatan-kegiatan berdagang atau melakukan kegiatan aktivitas pasar. Tapi Bapak, saya tidak ada tempat untuk jualan. Di sini saja saya jualan. Kita sudah melakukan sosialisasi 3 kali di tempat ini, tapi kami lihat Ibu masih tetap saja jualan. Terus saya mau jualan di mana lagi Bapak? Mau jualan di sini enggak? Saya mau pasar saya diusir. Tidak bisa. Ibu, kita tetap melaksanakan tugas. Kalau Ibu tetap melawan kita enggak. Tidak juga. Saya mau meja tinggal. Terus Bapak, saya punya anak-anak ini, siapa yang mau kasih biaya? Ibu melanggar. Ibu sudah melanggar 3 kali kami datang itu melawan. Terus kali ini kami tetap kami angkat. Tidak bisa. Ibu mau melawan gimana pun ini badan jalan, ibu tidak bisa jualan di sini. Tidak bisa, 3 kali kami teringatkan. Kali ini kami angkat. Angkat Memori. Ibu mau komplain gimana ibu nanti ibu habis. Tidak bisa. Kita melaksanakan tugas, Ibu. Kita melaksanakan tugas. Tidak bisa ibu silakan kembali. Ya sudah, hari ini tidak jualan ya. Nanti besok baru mau jualan, baru bayar uang sekolah ya. 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 Saat itu mama menangis dan mama sampaikan bahwa besok tidak bisa bayar uang sekolah karena ikan sudah hancur semua. Jadi saat itu menjadi tolak ukur, sesuatu yang betapa mengganggu pikiran saya bahwa ini loh perjuangan seorang mama. Ini saya pun mama bahwa dengan dia harus cari uang untuk harus bayar saya uang sekolah dan harus menghidupi saya dan kakak dan adik saya. Dari situ saya berpikir bahwa saya harus keluar, saya harus bisa berhasil, saya harus buktikan bahwa ini saya punya mama perjuangan ini buat saya ada sampai saat ini, saya bisa.
Setelah menyelesaikan studi di Universitas Cendrawasih Jayapura, di penghujung tahun 2012, Onice akhirnya mencoba peruntungan dengan melamar pekerjaan di salah satu bank BUMN di Jayapura. Walaupun posisi pekerjaan yang tersedia hanya sebagai tenaga cleaning service, Onice melakoninya tanpa pernah membayangkan karir masa depan yang akan menghampirinya. Selamat pagi, Bu. Pak, ini ada ibu masih masuk lemari. Oh ya, mari. Silakan. Mari. Mari. Pagi, Mbak. Mari. Nah, duduk dulu ya. Silakan. Gimana, Mbak? Ada yang bisa dibantu? Mau kasih masuk lamaran pekerjaan. Oh, lamaran kerjaan? Iya. Kalau boleh saya tahu backgroundnya apa, Mbak? S1 kimia. Gini, Mbak. Untuk penerimaan di PMI untuk tahun ini sebagai pegawai FT atau pegawai tetap itu kita belum ada. Itu tapi memang kami saat ini kami butuh pegawai tapi untuk yang TAD atau tenaga ahli daya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya Mbak mau, boleh masukkan, tapi sebagai TAD dulu. Itu gimana? Saya terima saja Pak, soalnya saya juga lagi butuh Oh, pekerjaan. masukkan aja ya. Iya. Nanti kami hubungi ya. Kasih ya. Terima kasih Pak. Iya, mari silakan. Jadi tahun 2012 itu kira-kira bulan Oktober. Jadi saya lulus dari Agustus 2012, bulan Oktober itu saya masukkan saya punya lamaran. Sampai ke Bank BNI, sampai ke sana security Jawa itu dia nama Mas Winarko. Mas Win itu dia sampaikan ke saya begini, dia bilang minta maaf ini tidak buka penerimaan, tapi kami memang ada butuh lowongan untuk jadi outsourcing. Saya bilang oke, sudah saya masuk. Nah besoknya langsung saya dipanggil untuk masuk kerja. Akhirnya saya masuk kerja itu saya jadi tenaga outsourcing saat itu, jadi cleaning service. Menjalani pekerjaan sebagai cleaning service selama lebih dari 6 bulan, Onice tetap melaksanakan kewajiban utamanya dalam pekerjaan. Melayani para pegawai dengan sepenuh hati, Onice menjadikan hal ini sebagai pelajaran berharga dalam bekerja. Onice! Ya Bapak. Nenas dari Medas ada kah? Ini Bapak, bagaimana Bapak tadi Bapak? Onice, bukan Nenas? Bisa tahu Pak. Oh, Iya. air putih saja. Oke sih. Tunggu dulu Bapak. Tak jarang dengan keingintahuannya, Onice pun belajar mengoperasikan komputer dan membantu pekerjaan administrasi para pegawai. Setelah saya bekerja sebagai pegawai outsourcing tenaga ahli daya, kemudian ada informasi bahwa penerimaan pegawai di jenjang ODP officer ini sudah buka. Melihat pengumuman itu, disampaikan informasi seperti itu dan saya mengikuti tes. Hingga suatu hari terdapat penerimaan pegawai tetap dan mendorong Onice
memberanikan diri mengikuti tes yang akan merubah nasibnya. Nah, kemudian saya tes ODP itu, saya lulus, dinyatakan lulus dan disampaikan bahwa oke, kamu keluar akan berangkat mengikuti pendidikan. Nah, pendidikan kurang lebih 1 tahun di luar. Nah, pada pertama kali berangkat sudah mengikuti tes saya dengan teman-teman bertujuh, kami ada 7 orang. Jadi semua ini anak-anak Papua. Saat ini saya bekerja di BNI ini dengan posisi sebagai wakil pemimpin cabang yang harus mengurusi, saya punya tim di kantor juga, pekerjaan kantor, kemudian saya sebagai ibu yang punya anak 3 yang harus saya urus juga, dan itu masih saya lakukan sampai sekarang. Dan semua itu harus ada tekad yang kuat, harus ada kemauan yang memang terlahir dari kita punya diri bahwa oke, saya harus bisa, saya harus maju, apapun. Saya berprinsip bahwa tidak ada yang bisa menghalangi saya punya impian. Dan hanya sapu diri saja yang bisa buat saya untuk saya kalah, tapi saya harus keluar dari sapu zona nyaman. Jadi terkadang kita pikir bahwa kita tidak bisa. Padahal ternyata kita punya pikiran yang membatasi kita untuk maju. Padahal sebenarnya kita bisa lakukan lebih dari itu. Bertahun-tahun ditempa badai kehidupan, menumbuhkan pribadi yang sekuat baja. Karakternya tegas dan lugas. Setiap pekerjaan yang diberikan atasan selalu bisa diselesaikan dengan sempurna. Kesulitan yang pernah dialaminya sesekali dikenang sebagai bagian dari perjalanan hidup. Semua perjalanan kesuksesan yang kini sedang ia jalani tak terlepas dari didikan keras sang mama semasa kecilnya. Hingga titik balik kehidupan mengubah sosok Onice menjadi pribadi mandiri yang bekerja keras untuk keluarga. Sebab mama ini tidak bisa baca tulis. Dia tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, tapi bagaimana dia punya tekad untuk membesarkan Onice untuk ayo dorong, punya tekad yang kuat untuk kasih sekolah sampai saya seperti ini. Dan ketika dia ke kantor itu, mama dia pergi ke kantor itu, dia akan buka sendal di luar. Ini saya masih butuh waktu dan mungkin suatu saat mama akan tahu dengan sendirinya, nanti saya akan kasih tahu, tapi saya masih belum sampaikan ke mama kalau ini loh saya pimpinan di kantor. Cuman bagi dia saya tetap anak. Mama adalah sosok inspirasi terbesar bagi Onice. Karena apa yang telah ia perbuat membentuk karakter dan jiwa pejuang dalam diri Onice yang ia implementasikan dalam dunia kerjanya. Merasa bersyukur. Karena dari hasil jualan mereka bisa sekolah sampai jadi orang yang berguna. Tuhan hebat. Saya bilang karena Tuhan hebat, Tuhan kasih saya karunia hebat. Untuk saya bisa tekun dengan pekerjaan ini, jualan ikan asar ini sampai anak-anak ini jadi berkat.
aral rintangan yang dulu telah dilalui berbuah manis dengan semangat pantang menyerah Onice. Bahkan kini Onice menjelma menjadi sosok pemimpin humanis yang selalu mendorong generasi berikutnya untuk mencapai kesuksesan dengan kerja keras yang nyata. Bagi Onice, mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan pengetahuan yang mumpuni merupakan bekal untuk kesempatan yang akan menghampiri sewaktu-waktu. Kisah Onice Waromi membuka mata kita tentang kelapangan hati seorang anak manusia menjalani proses hidup dengan ikhlas hingga berhasil membuat semesta merengkuhnya dalam dekapan Dewi Fortuna. Menurut saya, ini saya prinsip pegangan yang saya pegang itu bahwa kita siapkan diri dengan baik. Jadi kita tidak pernah tahu kesempatan itu kapan datang. 5-10 tahun kita akan jadi apa, kita tidak akan pernah tahu. Jadi yang kita punya tugas adalah bahwa dari sekarang saya harus persiapkan diri. Entah itu saya belajar dengan baik, kalau saya itu jadi mahasiswa saya harus belajar dengan baik. Kalau saya bekerja, saya kerja dengan baik. Karena percayalah ketika kesempatan itu datang, pasti kita yang dipilih. Nah, jadi kalau ada kesempatan, belajar ini kan tidak mengenal usia. Dimanapun saja kita bisa belajar, kapanpun saja kita bisa belajar. Jadi siapkan diri dengan baik karena 5-10 tahun kita nggak tahu. Kita tidak tahu kita akan jadi seperti apa. Jadi belajar dengan baik ketika kesempatan itu datang, percayalah pasti kita yang dipilih.